Itu aja yang panas dan marah sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan panas dan marah? Kan gitu ya. Artinya kalau seorang yang bodoh bereaksi, kita ikut bereaksi panas, kita ikut bodoh juga kan. Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Saya dari dulu itu tidak setuju pada undang-undang penistaan. Ya. Jadi oleh karena itu bahwa dia itu melecehkan iman Kristen itu pasti. Ya. Tetapi kalau dibilang menistakan, saya nggak mau mengatakan itu karena takutnya itu kita seperti orang yang setuju pada undang-undang penistaan. Karena dari dulu saya orang yang sangat tidak setuju pada undang-undang penistaan karena terlalu banyak pasal karet di situ ya. Ya, orang bisa diubah sana sini lalu kemudian udah banyak lah korbannya ya dengan undang-undang penistaan itu. Jadi bahwa komentar-komentarnya tidak oke dalam konteks itu aja sih. Yang pasti dia punya persoalan secara psikologis dengan dirinya sendiri ya. Oke. Mungkin karena pernah ditolak kan gitu ya. Ada orang yang seperti itu yang cuma mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari kesalahan tempat lain kan punya persoalan, ada luka batin kan dalam dirinya ya. Jadi kalau orang yang nggak punya persoalan, nggak punya luka batin, dia nggak akan pusing-pusing nyari kesalahan orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dia omongin itu cuma menggambarkan dirinya sendiri sebetulnya ya. Ada luka batin, ada kelemahan psikologis dalam dirinya, ada persoalan psikologis. Tapi kemungkinan juga yang kayak begini biasanya ya, kalau orang yang baru pindah-pindah agama manapun, itu doyan sekali menjelekkan agama sebelumnya. Kenapa? Karena semakin dia lakukan itu kan semakin sering diundang. Dan itu duit kan ya. Keuntungan pribadi berarti ya dalam tanda kutip. Ya. Jadi itu kan orang yang keimanannya tergantung pada jeleknya agama lain, bukan pada bagusnya agama sendiri, ya. Itu senantiasa mencari peluang supaya bisa diundang terus-menerus. Betul. Dan dia bisa bisa memperoleh keuntungan finansial sebetulnya. Jadi oleh karena itu ini kan sebetulnya nggak jauh dari faktor ekonomi aja. Ya, ujung-ujungnya untuk mendapatkan popularitas kan. Betul. Kan untuk dapat popularitas. Karena kalau misalnya dia dia kan pindah ke Islam. Dia mau ngomong tentang Islam dia nggak ngerti apa-apa. Jadi apa yang bisa dia jual kalau begitu? Yang bisa dia jual kan jelek-jelekin agama sebelumnya kan. Hanya dengan begitu dia bisa diundang sana sini. Makin dia jelekin, makin diundang, tapi makin kelihatan juga kan bahwa dia punya persoalan psikologis kan, ada luka batin karena kemungkinan di agama sebelumnya dia tidak diakui atau dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan sekarang tiba-tiba mendapatkan panggung, ternyata mudah sekali dengan dapat duit ya itu aja sih.
Ya di negara manapun sebetulnya nggak sesuai untuk apa juga ngejelekin mendakwa untuk jelek-jelekin agama yang lain kan, itu nggak ada gunanya. Dengan menjelekkan agama lain itu agama lain tidak jadi jelek kan, itu kan proses identifikasi. You bisa menilai kita dan kita nggak pusing kan dengan ini, kita tahu siapa kita. You mau menilai kita A atau B atau C kan nggak ada masalah, suka-suka saja. Gitu. Jadi nggak ada masalah dia mau ngomong A, B, C. Apakah iman kita goncang? Nggak juga. Apakah kita jadi panas dan marah? Nggak juga. You aja yang panas dan marah sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan panas dan marah? Kan gitu ya. Artinya kalau seorang yang bodoh bereaksi, kita ikut bereaksi panas, kita ikut bodoh juga kan. Ya. Jadi ya santai-santai aja. Harus dicek dulu apakah dia orang yang mengakui pemuka agama itu betul-betul pemuka agama sebelumnya ketika dia pindah. Ya. Karena biasanya selama ini yang terjadi, mereka yang bilang saya dulu sebelumnya pemuka agama itu bohong semuanya. Nggak pernah jadi pemuka agama apapun, nggak pernah mimpin gereja manapun, nggak pernah menjadi pemuka agama dalam institusi manapun, tiba-tiba dia ngaku-ngaku pemuka agama, dan itu kan menjadi viral kan. Kalau seorang pemuka agama pindah kan orang semua senang. Seperti kalau artis pindah kan semua senang, kan gitu ya. Kalau orang-orang biasa saja yang pindah, siapa yang mau pusing? Tapi kalau misalnya seorang artis atau seorang yang ngaku-ngaku pemuka agama, semua senang dan dia akan cepat sekali populer kan gitu, dan dia bisa menjual popularitas dia untuk apapun sebetulnya. Jadi menurut saya sebelum kita percaya pada orang yang ngaku-ngaku sebagai pemuka agama, uji dulu betul-betul nggak pemuka agama. Toh ada yang pernah ngaku bahwa anaknya kardinal lagi. Betul. Ada yang pernah ngaku sebagai pendeta di mana, ada yang ngaku jadi rektor kayak Yahya Waloni, rektor sekolah mana, kan gitu. Sekolah teologi juga nggak pernah, kan gitu ya. Jadi yang kayak gini-gini kan sebetulnya kasihan aja di umat yang Islam sekarang itu ya, dibodoh-bodohin dengan orang bodoh sebetulnya. Ya, kami karena begini, kalau di dalam konteks ini ada dua ya. Di dalam kehidupan gereja-gereja Protestan itu ada kelompok yang dibilang mainstream. Kita nggak terganggu, yang kelompok-kelompok mainstream itu nggak terganggu dengan apa yang diungkapkan Yahya Waloni, dan banyak orang Kristen juga nggak terganggu juga. Jadi ya biarin aja dia mau ngomong apa. Dari dulu juga kita udah jelek-jelekin kan. Sejarah kekristenan kan udah dari awal udah dijelek-jelekin, ya biasa-biasa aja, berkembang terus kan. Nggak ada masalah. Justru makin dijelek-jelekin makin berkembang kan, itu gitu ya. Dihambat makin merambat. Jadi kita biasa-biasa aja lah. Oleh karena itu kita nggak ada masalah. Tetapi untuk orang-orang tertentu yang kebanyakan mereka yang bereaksi itu adalah mereka yang militan-militan Kristen juga kadang-kadang, bahkan mereka yang justru dari Islam pindahnya ke Kristen gitu. Jadi kan gitu ya. Jadi merasa kesel, merasa tersinggung dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang seperti ini dan sebagainya, menjadi perdebatan. Tapi bagi saya itu nggak ada gunanya. Selama perdebatan menjadi sebuah perdebatan yang emosional, itu tidak menjadi berkat untuk siapapun, ya. Nggak ada gunanya sebuah perdebatan yang emosional, atau kedua perdebatan yang tanpa dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan apapun, gitu. Itu untuk apa berdebat juga, kan gitu ya. Oleh karena itu kekristenan yang dia bilang jelek, Bible-nya palsu, itu akan runtuh sendiri dan tidak akan bertahan sampai berabad-abad seperti ini sebetulnya. Jadi apalagi ini soal keyakinan, kan gitu ya. Di Amerika Serikat saja orang udah mulai membuat lembu emas tram emas untuk dipuja-puja, kan gitu ya. Orang mau bilang salah pada mereka juga nggak akan, orang yang bilang salah itu akan dibilang sesat. Mereka udah anggap ini sebuah keyakinan, kan gitu ya.
Gue keyakinan nggak bisa diapa-apain. You mau ngomong apapun juga nggak ada masalah. Oleh karena itu tidak ada gunanya juga bagi saya untuk mendebat-debat orang-orang seperti ini. Ya biarin aja lah. Kan gitu. Sebentar lagi dia seperti orang yang ada di peluncur apa namanya, kolam berenang itu ya. Begitu dia meluncur, dia nggak akan bisa berhenti sendiri dan akhirnya akan apa namanya tenggelam sendiri. Yang kayak gini-gini lama-lama kehabisan bahan juga. Ya, betul. Begitu. Jadi santai aja. Ya.